Saya ditanya, waduh di sana banyak sampah ya, tapi tidak ada pulau sekeren Mandangin dengan kepadatan, dengan kondisi yang bersih, dengan kekurangan bagaimana cara membuang sampah dan masyarakat itu berupaya supaya sampah tidak di mana-mana. Itu menurut aku keren tuh. Iya. Jadi aku sudah ke sana kira-kira 3 bulan yang lalu ya, dan pada minggu-minggu ini bareng dengan teman-teman TAS itu untuk bisa mengambil profil masyarakat Mandangin itu bagaimana, dan bagaimana support mereka supaya mereka bisa secara mandiri sebetulnya mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Oke. Dalam konteks komunitas ya. Yap. Jadi masyarakat, jadi bukan penyelesaian secara personal begitu konteksnya. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi tentang bagaimana mengenal pendampingan masyarakat, seperti apa prakteknya di lapangan, apa yang harus dilakukan sebagai langkah awal melakukan pendampingan, Pak, gitu. Boleh satu kata mungkin yang bisa menggambarkan Sampang untuk beberapa hari ini? Satu kata ya. Iya, satu kata. Nggak boleh satu kalimat ya. Boleh satu kalimat deh, boleh Satu deh. kalimat. Soalnya Romi murah hati sih. Sampang itu makanannya enak dengan kekasannya sendiri. Yang kedua, minta maaf kalau aku bilang agak sedikit jorok Boleh. ya. Jadi padahal kalau secara komunitas aku lihatnya bukan masyarakat yang konteksnya ekonomi menengah ke bawah loh, Betul. tapi aku lihatnya cukup punya kapasitas secara ekonomi. Yep. Tapi pertanyaan besar, kok makanan enak tapi dampingannya kok daerahnya nggak terlalu bersih begitu. Betul. Itu kalau makanan enak dan daerahnya bersih menjadi nyaman banget tuh. Betul sekali, Pak. Betul. Konteksnya kan gitu kan ya. Jadi itu sebetulnya kesanku di Sampang. Yep. Ya kan. Iya. Romi jadi lapar nih, Pak Peter. Habis makan ini tadi. soto sultan. Mesti bayar ini, bayar Enggak boleh, royalti enggak nih sultannya. Buat pancingan juga sih, Pak Peter. Pancingan. Ya. Kalau Romi berbicara Mandangin juga salah satu kuliner ya, kulinerannya sih yang Romi suka Pak di Pulau Mandangin, selain keindahan alam candirnya, kemudian kulinernya, masyarakat yang ramah, itu sih yang menjadi nilai plus bagi Romi sih gitu ya. Dan banyak lagi sih hal-hal yang positif lagi. Romi harap nanti Pak Pitra masih punya kesempatan yang luas untuk melihat Sampang di daerah-daerah yang lainnya juga gitu. Masih, karena akan berkutat di Sampang ini 1 tahunan lah. Begitu. Jadi nggak boleh sekali nih Pak ke radio nih Pak. iya, bisa dijadwalkan secara reguler gitu ya. Tapi jarak jauh juga boleh loh. Boleh Pak, boleh aman. Jadi ya nggak ada masalah. Siap. Kalau pengen Secara online. iya online dengan sukacita bisa diundang. Oke, siap. Sekali lagi Romi ucapkan selamat datang untuk Pak Pitra Widyadi atau yang lebih akrab disapa Pak Pitra, sahabat Salsa, di studio kita yang sederhana ini Pak, di Jalan Jaksa Agung Pratomo nomor 123 Piang Sampang. Pak Pitra, Romi sebelum kita masuk tentang bagaimana melakukan pendampingan, apa itu pendampingan masyarakat, bagaimana cara melakukannya dengan baik gitu. Boleh Pak diperkenalkan dulu ke pendengar kita, ke sahabat Salsa, apa sih itu yayasan Dorong Inovasi Alam Lestari atau DIAL itu. Oke. Sebelum ke sana ya, kebetulan aku punya pengalaman kerja yang cukup panjang di konservasi, di pemberdayaan masyarakat, dalam pengertian sebagai community development, ya, pembangunan di tingkat akar rumput. Itu hampir 30 tahun. Nah, pada muaranya itu dari pengalaman-pengalaman bekerja itu, saya menemukan satu rumus sebetulnya. Proses mendorong masyarakat untuk berubah itu nggak bisa cepat-cepat. Gitu. Nah, karena nggak bisa cepat-cepat, maka ada rumus yang harus ditawarkan. Lalu bersitlah membentuk sebuah lembaga sebagai community center learning. Nah, kebetulan kemudian saya punya
tempat di lereng Gunung Kawi di Kecamatan Wagir di Desa Sumbersuko yang namanya Pendopo Kembang Kopi. Yep. Nah, itu lokasinya itu ada kafe, ada perpustakaan, ada kelas dan belajar tentang Karangkitri. Nanti saya cerita tentang Karangkitri itu apa. Ada Karangkinten, ada Rojokoyo. Nah, konteksnya itu adalah mendorong kita tetap melestarikan tradisi leluhur, di mana itu sebetulnya berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam, pelestarian lingkungan. Nah, dari situ sebenarnya apa sih yang kira-kira secara konkret bisa aku lakukan? Nah, lalu yang kemudian harus bentuk lembaga nih, nggak bisa kerja sendiri kan gitu kan? Yep. Awalnya itu idenya itu dial gitu. Wah, ini jadi dial nih. Kalau dial itu kan sekarang kan ditelepon, itu dial ya. Jadi saya membayangkan orang berkoneksi satu dengan yang lain. Jadi kita nggak bisa tuh mengerjakan sesuatu secara sendiri, dan itu harus connecting dengan yang lain. Nah, jadi yang saya kembangkan di sini dial itu adalah menghubungin teman-teman yang lain yang punya kapasitas untuk kita bisa dapat bersama-sama dalam pengertian secara strategi mendorong sebuah perubahan yang tidak targeted. Ya. Kita kan sering ini kalau bangun jembatan ya pasti targeted. Tapi membangun manusia targetnya kalau 12 tahun sekolah 12 tahun atau apa namanya? 12 tahun sekolah dasar ya. Maka pendidikan dasar itu 12 tahun itu targeted. Tapi problem utama orang bukan hanya sekedar bisa membaca, tapi harus mengerti apa yang dibaca itu maknanya apa. Betul. Nah, gitu kan. Nah, itu nggak bisa ditarget kalau orangnya tidak mau berubah. Betul. Ya kan. Nah, dari situ, dari dial itu oke. Kalau gitu sebetulnya karena kebetulan tadi saya punya pengalaman panjang di konservasi, di pengembangan masyarakat, lalu akhirnya dial itu kita anggap sebagai singkatan dari dorong inovasi alam lestari. Karena sebetulnya kita akan tetap hidup kalau alamnya lestari. Konteksnya begitu. Jadi dial itu bisa akan menjadi sangat aktif, sangat bisa kita lakukan kalau konteksnya sumber dayanya lestari. Konteksnya begitu. Betul. Kalau itu nggak lestari ya sudah the end, selesai. Kita berakhir lah. Nah, jadi disitulah ide nama itu muncul dan kebetulan ada di Gunung Kawi. Nah, nanti teman-teman sahabat Salsa ini mikirnya Gunung Kawi itu di Pesarean begitu kan? Ini bukan. Jadi Gunung Kawi itu pegunungan yang punya 7 puncak. Nah, kebetulan di tempat saya itu dekat dengan puncak Batu Tulis. Jadi di sisi timurnya Gunung Kawi, dari Kota Malang kira-kira 10 kiloan, 30 menit begitu karena jalannya kecil belok-belok, dan itu kafe di tengah kebun. Sahabat Salsa dan kita bisa main-main ke sana, Pak? Diharapkan begitu ya. Dengan sukacita menerima kehadiran teman-teman. Bisa ngobrol. Jadi sebetulnya kafenya di setup kayak workplace begitu. Santai dan orang bisa seharian di situ, ada jaringan dan disiapkan untuk orang sebetulnya bekerja dan belajar di situ. Konteksnya di situ. Jadi alam lestarinya itu bukan sekedar alamnya, tapi cara berpikirnya juga harus mempraktekkan bagaimana alam itu menjadi lestari. Betul. Konteksnya begitu. Kalau yang latar belakangi Pak Pitra akhirnya memutuskan untuk mendirikan dial, itu apa Pak? Apa berawal dari keresahan melihat kondisi alam saat ini dan minimnya manusianya yang peduli terhadap alam, atau seperti apa Pak Pitra? Ya itu tadi, saya bekerja hampir 30 tahun di sektor pembangunan masyarakat. Orientasinya hampir semua proyek yang targeted. Betul. Ya kan? Betul. Ketika target ada tadi, saya bilang kalau targeted mungkin kalau ada duitnya orang berubah. Tapi belum tentu berubah dari dasar hati yang paling dalam. Gitu kan? Maka saya mencoba untuk melepaskan konteks targeted itu dan mengajak tetangga kiri kanan untuk bisa berubah. Nah, lalu dari nol kafe
yang dari nol itu, ini sudah berjalan 10 tahun itu, keterlibatan masyarakat di sekitar di mana kafe berada itu sangat intensif. Jadi kalau ada tamu, misalnya Gus Agus ke sana dengan beberapa teman, bisa menginap. Ada homestay. Jadi saya cerita kepada tetangga, kita tuh bisa buat homestay loh. Kalau ada orang datang, kita bisa menawarkan kunjungan wisata singkat. Jadi desanya nggak perlu jadi desa wisata. Aku cerita-cerita gitu. Tapi aku menyiapkan center of excellence-nya. Aku menyiapkan orang datang. Aku menyiapkan orang punya jadi butuh menginap. Nah, ketika menginap, maka ada 3 hal yang harus disediakan oleh keluarga itu. 1, ruang yang bersih. Betul. 2, konteks makanan yang bisa dinikmati secara sehat. Yang ketiga, hospitality. Nah, 3 hal ini menjadi cerita sebetulnya. Jadi aku tidak pernah melakukan training. Jadi nggak training. Kalau ada dibaan aku datang, ada tahlilan aku datang, aku cerita, aku cuma minta 10-15 menit. Waktunya dari kegiatan itu aku minta. Entah itu tibaan laki-laki, entah itu tibaan ibu-ibu, bapak-bapak. Biasanya dipisah gitu di desaku. Nah, aku cerita di situ. Aku punya tamu. Jumlahnya 20 orang nih. Tapi aku nggak bisa nginep di tempatku. Gitu ya. Aku bisa nggak titip menginap, tapi harus ada 3 syarat. Syaratnya apa? Rumah sehat. Nah, jadi yang aku kembangkan itu bukan homestay yang bisa dinikmati oleh tamu, tapi rumah sehat. Nah, kalau rumah sehat itu ada persyaratan yang ditetapkan berdasarkan PU, ada rumah sehat itu, saya ngambil aja, nggak usah mikir membuat ide baru, nggak. Sudah ada standar yang namanya rumah sehat, termasuk sanitasi segala macam. Oh, sehat, saya kasih bonus mau, Bu. Apa itu? Orang menginap. Nah, jadi dalam 3 bulan sekali itu pasti ada sekitar 10-20 orang yang menginap. Semalam per kepala 150 orang. Plus sarapan pagi. Itu men-trigger orang untuk berubah. Ada tamu, kamar mandiku kok nggak bersih ya, dibersihkan. Dapurku kok rasanya berserakan ya, dibersihkan. Nah, jadi aku mendorong perubahan itu secara evolutif. Tidak targeted yang revolusioner. Orang berubah seolah-olah kamar mandi bisa diubah dalam waktu 3 bulan. Nggak bisa. Itu adalah habit. Itu adalah perilaku. Nah, kalau perilaku, perubahan perilakunya itu minimal 4-5 tahun. Panjang, Pak. Nah, jadi gambaran ini kemudian berhasil. Kalau dilihat di desa saku berhasil, orang bisa cerita. Dari nol dulu kamar mandinya jelek, sekarang kamar mandinya bersih, gitu. Kamarnya dulu dekat kandang, sekarang enggak, gitu. Itu karena apa? Karena ada bonus orang tinggal semalam. Jadi beda dengan orang yang cerita, aku desa wisata lalu ngembangkan kamar, akhirnya jadi gesos. Nah, aku enggak dalam konteks ini. Orang akan datang dengan sukacita kalau itu menarik, kan gitu kan? Nah, menariknya apa ya? Sementara karena pendopo kembang kopi itu yang pertama. Kedua, kalau ada tamu, aku tidak masak sendiri, yang masak tetangga, ibu-ibu itu. Lalu dibuatkan arisan melayani tamu. Benar, jadi ada arisannya, Pak. Arisan melayani tamu dengan standar makanan lokal sehat. Jadi yang disajikan itu tidak boleh bahan pokok di luar desa itu kecuali bahan pokok yang tidak bisa disediakan. Misalnya gula nggak bisa, garam oke. Tapi kalau sayur harus sayur di lokal. Begitu kan? Nah, itu didorong. Kamar sekarang ada 21 kamar, berarti rumah tangga. Dan memasaknya ada 13 ibu yang percaya diri
terlibat di dalam arisan memasak. Jadi dalam waktu 3 bulan tuh kira-kira pendapatan dari masak dan rumah itu 2-3 juta dalam 3 bulan. Masih kecil, tapi itu insentif untuk melakukan perubahan. Betul. Nah, konteksnya di situ Mas Romi. Jadi, nah supaya lebih berminat lagi apa? Di tempatku aku sediain guru menari topeng Malangan, khusus untuk anak-anak. Kenapa? Kalau anak-anak sudah bisa diajak terlibat, sebentar lagi orang tuanya akan terlibat. Betul Ya kan? Nggak usah nembak orang tuanya. Lalu ngomong tentang kesehatan anak-anak. Oke. Gitu kan? Kalau sore jam 3 yang datang menari harus sudah mandi. Begitu kan? Iya. Gitu. Jadi kontrol terhadap proses pembangunan di situ tuh. Nah, sekarang sudah 10 tahun, setiap orang yang datang ke tempat saya bisa mendengarkan cerita perubahan itu. Memang secara konstruktif media belum dibangun ya. Betul. Kenapa? Ya, aku nggak mau dulu cepet-cepet. Karena kalau cepet-cepet nanti terlalu banyak orang datang, kerepotan tuh. Tapi kamar sudah disiapkan, makan sudah ready. Yang berubah yang aku tidak tahu, ternyata mereka mulai mengcopy cara mengolah kopi di tempat kafeku. Oke, jadi warga sekitar tuh mulai kopi. Mulai dulu kebunnya itu ditanamin sengon, tanami jeruk. Sekarang mulai ditanamin kopi lagi. Jadi pendopo kembang kopi itu di situ, Pak? Iya. Jadi di gambaran pendoponya itu ada kopi-kopi, kebun kopi. Iya, ada kebun kopi, ada pendoponya di tengah begitu. Oke. Ya kalau membayangkan gunung begitu lereng itu ada pendopo kembang kopi. Nah, di situ ada kebun, di sekitar kiri kanan ada kebun kopinya tetangga. Gitu ya. Nah, memang belum massal. Tapi kalau 120 orang sudah ada. Jadi mereka ngolah lagi kopinya jadi premium. Jadi tidak lagi dicampur. Dan mereka nggak mau jual asalan. Gitu kan? Yep. Nah, proses ini aku sebut dengan transformasi sosial. Oke. Nah, konteks transformasi sosial itu nggak bisa cepet-cepet. Betul, Pak. Aku butuh waktu 10 tahun untuk tetangga itu bisa exciting. Kok ngapain ya, kok ini gitu. Dan tidak ada pelatihan kecuali delivery informasi. Secara rutin, makanan sehat itu gimana, gitu kan? Rumah sehat itu bagaimana, produksi komoditi yang bisa dijual dengan layak itu bagaimana? Nggak ada pelatihan. Maka aku menyebut inilah pemberdayaan itu. Oke. Sejatinya pemberdayaan memang seperti ini, Pak, harusnya. Dan itu bukan pelatihan. Iya, betul. Bukan, tapi orang mengimplementasikan pengetahuannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konteksnya di situ. Aku menyebutnya sebagai pemberdayaan, empowerment. Ya, ini kenapa? Ya, karena 30 tahun aku bekerja itu targeted, seolah-olah sukses. Oke. Ini PNPM yang 10 tahun hilang nih, ya kan? Nggak berbekas lagi. Betul. Dana desa akan hilang ini. Betul, Pak. Ya kan? Terus pembangunan di tingkat masyarakat itu bagaimana sebetulnya yang selayaknya dilakukan, setepatnya dilakukan, bukan sebaiknya ya. Oke. Karena baik itu relatif, berdasarkan kontekstualitas, maka tepat atau tidak. Maka kalau aku kemandangin, itu mataku harus aku jadikan mandangin. Maksudnya gimana tuh? Aku harus berpikir dengan cara orang mandangin untuk mendorong perubahan mereka. Meskipun aku mendelivery informasi. Kalau aku ke Sapudi, sama. Aku harus di kepalaku ini jadi kepalanya orang Sapudi. Karena kalau enggak, aku enggak paham konteks lokalnya dan mendorong sebuah perubahan bagaimana. Romi coba mulai masuk ke konteks transformasi perubahan yang baik ya, Pak. Kalau di pendopo kembang kopi itu memang tempat di mana Pak Pitra dilahirkan atau seperti apa? Enggak, jadi kebetulan aku itu orang Malang yang pindah-pindah begitulah, karena orang tua di era yang modern ini bekerja pindah-pindah. Pindah Malang, pindah Surabaya,
pindah Kediri, pokoknya pindah-pindah. Oke. Tapi aku asalnya orang tuaku dari desa, gitu loh. Dan bercita-cita juga akan tinggal di desa, gitu kan. Kenapa? Karena selama ini desa dianggap sebagai tempat orang yang tertinggal. Betul. Nah kan? Itu masih berlaku sampai saat ini. Padahal enggak. Oke. Masyarakat desa itu punya ekosistem sendiri, dan nggak mungkin orang kota juga paham. Iya. Gitu kan? Kalau ditanya nih, ada orang peneliti tanya ke teman-teman nelayan itu, Bapak pendidikannya apa? Yang aku bilang yang salah itu pertanyaannya. Mestinya nanyanya, Gimana, Bapak kalau konteks nelayan itu pengetahuan apa Pak yang harus diketahui? Beda kan? Beda sekali Pak. Jawabannya juga beda. Betul. Kalau pendidikan dia bilang, wah aku SD, SMP, SMA. Selesai. So what? Tapi kalau kemudian ditanya, Bapak kalau jadi nelayan, itu pengetahuan apa yang harus diketahui? Oh dia cerita itu ada riset. Oke. Nggak kalah dengan dosen yang ada di kampus. Betul. Ya kan? Iya. Maka apa yang harus dipikirkan? Cara bertanyanya sesuai dengan konteksnya tidak? Oke. Kalau enggak, pertanyaan pendidikan nanti enggak ada bermaknanya. Weh, ada lagi nih. Datang, Pak, di sini UMKM berkembang enggak ya, Pak? Apa tuh? Apa itu UMKM? Gitu kan? Iya, betul. Yang nanya ini seolah-olah sudah merasa semua orang kenal apa ini UMKM. Iya. Tapi kalau ditanya, Pak, usaha sehari-hari untuk mendapatkan penghasilan di sini tuh apa saja sih, Pak? Oh, dia akan cerita itu. Jual kambing, tanam jagung, kan gitu kan? Dia akan cerita tentang kehidupan mereka. Oke. Nah, pertanyaan yang seperti itu mendorong orang menjadi berpikir. Oke. Jadi konteksnya untuk membawa mentransformasi dari, anggaplah dari hal yang konotasi tidak baik kalau polipodrami itu ke ranah yang lebih baik lagi, itu apa saja Pak langkahnya Pak? Termasuk penggalian informasi yang benar. Jadi kalau dalam konteks pembangunan itu ada tahapannya sebetulnya. Apa saja Pak? Biasanya saya harus tahu dulu konteks sebagai orang luar. Oke. Saya menjadi agen perubahan, gitu kan? Sok menterengnya kan begitu tuh. Kalau menjadi agen perubahan itu maka dia harus tahu konteks yang sebenarnya itu. Saya akan main-main di situ, gitu kan? Iya. Mungkin 2-3 bulan, udah mulai kenal, mulai ngobrol-ngobrol nih. Ada namanya alat yang namanya alat partisipasi. Ada alatnya itu. Ada alatnya. Jadi pembangunan itu bukan common sense. Pembangunan itu ada metodenya. Nah, biasanya yang sering dilakukan adalah metode pendekatan top down. Dari atas ke Dari bawah. atas ke bawah. Oke. Dan bottom up. Dari bawah ke atas. Ke atas. Itu satu kamar. Ada kamar yang lain yang disebut dengan partisipasi. Jadi kita milih yang mana metodenya supaya cepat. Oh, kalau mau cepet banget ya top down lah. Masyarakat dianggap nggak tahu apa-apa. Masyarakat hanya sebagai objek. Iya. Harus lakukan ini. Begitu kan? Iya. Kalau partisipasi tidak. Ajak ngobrol dulu supaya agen pembaru atau perubahan ini bisa mengajak mereka berpikir. Iya. Berpikir apa? Kondisi mereka dengan sudut pandang mereka. Karena bersih itu definisinya macam-macam tuh. Iya. Saya mengatakan ruangan ini tidak bersih, tapi Mas Romi ngomong, oh ini sudah bersih. Bersih Pak. Nah ya gitu kan? Iya. Maka kita sepakati nih bersihnya gimana. Nah, menuju kesepakatan ini adalah proses pemberdayaan. Nggak perlu pelatihan loh. Iya. Aku berkunjung setiap minggu ke lokasi itu, ketemu dengan beberapa orang, ngobrol. Ternyata punya gambaran yang disebut dengan profil. Mereka bisa cerita. Kalau setelah itu konteksnya seperti itu, maka apa yang dilakukan? Alat pendekatan itu namanya Sustainable Livelihood Approach. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia penghidupan lestari. Kalau banyak orang menerjemahkan livelihood itu mata pencarian, aku menerjemahkan sebagai penghidupan. Kalau pencarian hanya kerjaan. Iya. Tapi kalau penghidupan itu whole life.
pekerjaanmu yang kehidupanmu secara keseluruhan. Gitu loh. Yep. Jadi lestari itu bukan soal kerjaan. Lestari itu soal hidup. Konteksnya gitu kan? Lebih dalam lagi. Nah, itu diajak berdiskusi. Itu ada masalah sudah ditemukan di alat yang namanya PRA tadi, partisipasi tadi. Ini masalahnya, sepakat nggak kalau ini masalahnya? Iya, di tempat tuh begitu. Ini buang sampahnya gimana ya? Nah, tapi kalau aku diskusi tentang sampah di Sampang misalnya, itu butuh waktu lebih panjang lagi. Karena level orang yang buang sampah itu bukan level di kelas bawah. Iya. Butuh waktu yang panjang. Bisa berubah? Bisa. Kalau nggak bisa berubah kan patung. Iya. Jadi juga poin harus ada keyakinan pada diri kita juga. Iya, harus ada optimisme. Iya. Dan ini tantangan, hambatan itu bukan sebuah persoalan, itu adalah tantangan yang harus dilewati. Maka dengan menemukan masalah, sebetulnya tahap berikutnya itu adalah akar masalah dari masalahnya itu apa? Dicari. Masalahnya misalnya mengapa sanitasinya itu tidak berfungsi? Ditanya, mengapa? Sampai ketemu akar masalahnya. Misalnya, itu kan airnya asin. Oke. Yeah. Kalau air asin, kita nggak bisa kemana-mana itu. Ya kan? Ternyata bukan soal itu. Ada yang lagi. Kebiasaan orang membuang sampah sembarangan yang secara knowledge, secara pengetahuan tahu, tapi tidak melakukan. Misalnya ini di salah satu desa yang dekat pantai itu ada TPS 3R. Desa apa Dharma Tanjung atau apa itu. Nah, masa TPS 3R segede itu nggak berfungsi? Minta maaf ini pemerintah Kabupaten Sampang ya. Tidak berfungsi. Bangunannya oke. Pertanyaannya mengapa tidak berfungsi? Sama seperti tadi, mengapa sanitasinya nggak jalan? Itu pertanyaannya bukan menghidupkan, bukan. Ada akar yang harus diselesaikan. Nah, yang diintervensi ini akar. Bukan masalah yang gede. Kalau masalah yang gede, kamu targeted proyek nanti. Bukan perubahan perilaku. Iya, betul. Harus ada target proyek dan biayanya sekian. Gede. Nah, betul. Karena kita masyarakat, kalau kita buat matrik, maka yang murah dan yang cepat. Itu matrik cross matriknya ya, cross matriknya itu. Jadi yang murah yang cepat, maka dilakukan secara bertahap. Tapi di situ harus ada orang yang mencontohi, bersikap gila, mengumpulkan sampah, menjual sampah, misalnya kayak gitu tuh. Harus ada. Kalau tidak ada contoh, susah untuk melakukan perubahan. Jadi kita seorang pendamping ini harus berani memulai. Iya, maka perubahan yang harus dilakukan kepada siapa? Kepada diri sendiri. Betul. Gitu. Betul. Karena kita diskusi jangan ngerokok dong. Itu kan nggak inklusif itu. Betul. Iya kan? Iya. Nah, ketika ngomong diskusi inklusivitas, di situ dia tidak peduli orang yang tidak merokok, ya gagal dong. Iya kan? Iya. Gagal. Maka perubahan itu harus dimulai oleh pendamping. Ya, aku menyebutnya agen perubahan ini. Yep. Aku menyebutnya fasilitator. Oke. Makanya begitu. Romi Pak nih, misalkan Romi adalah seorang pendamping nih Pak. Kita udah terjun ke bawah, kita melakukan pendekatan, kita ngobrol, sharing situasi di tempat tersebut gitu. Kemudian bagaimana Pak cara kita merumuskan gitu. Kadang kita udah dapet nih problem-problemnya apa, tapi kita susah atau tidak bisa merumuskan itu dan kita pada akhirnya juga tidak menemukan akar permasalahannya. Kayaknya enggak sih. Oke. Kayaknya enggak akan mandek. Karena masyarakat itu cerdas. Oke. Masyarakat itu tahu bisa menyelesaikan. Tapi enggak ada yang ngelit bagaimana itu menyelesaikannya. Oke. Jadi langka orang yang mau ngelit secara sukarela itu. Nah. Ya. Sebenarnya Romi di awal ini mau bilang ini Pak.
dengan pengalaman yang sudah ceritakan oleh Pak Pitra gitu. Jadi PR besarnya kita Pak gitu sekarang gitu. Bisa nggak di Sampang ini melahirkan sosok pendamping yang seperti Pak Pitra gitu? Nah, bisa. Oke. Bisa. Karena ini prinsip kemanusiaan sebetulnya. Oke. Ya kan? Prinsip kemanusiaan itu menjadi dasar untuk mendorong sebuah perubahan perilaku yang menuju lebih baik. Dan pembangunan itu definisinya adalah perubahan itu. Menuju yang lebih baik. Tapi kalau ada perubahan, kalau ada pembangunan tidak menuju ke perubahan lebih baik, jangan-jangan namanya pengerusakan. Betul. Ya kan? Betul. Nah, yang kita bangun apa? Karakter orang. Bener Pak Jokowi bilang revolusi mental, tapi nggak dikerjain. Ya kan? Cuma ngomong-ngomong doang, gitu kan? Ya, jadi perspektif tentang perubahan itu nggak dilihat sebagai perspektif kebutuhan. Oke. Gitu loh. Iya. Dan kebutuhan bersama, iya. Ada satu hal terminologi yang tadi Mas Romi sampaikan itu sebetulnya tidak partisipatif. Misalnya begini. Minta maaf ya. Iya. Oh, saya mau turun ke bawah gitu. Kayak kita ini di atas. Iya, betul. Emang kita di atas. Atas Betul. kita itu masih banyak. Betul Pak, betul. Ah, gitu. Iya. Itu terminologi yang tidak partisipatif. Betul. Jadi kalau ada pejabat bilang, saya mau turun ke bawah, emangnya kamu di atas? Iya Pak, iya. Nah, Betul. di atas itu relatif. Mungkin kamu di kantor bupati, kamu bupati. Yep. Tapi kamu di masyarakat, nah ya masyarakat Orang biasa. Asia, masyarakat biasa. Iya kan? Nah, jangan sok-sokan di situ. Yep. Nah kan, ketika ngomong, oh kalau gitu saya mau bergaul dengan teman-teman tetangga, itu jauh lebih pas. Karena apa? Udah jelas siapa yang mau kita gauli. Konteksnya kan begitu ya. Nah, jadi kecuali dari lantai 2 ke lantai 1 ya turun memang, ya kan. Tapi kan kita nggak itu, konteks perspektif kehidupan kita itu nggak ada, harusnya tidak ada stratifikasi, ada jarak. Jadi jarak kalau itu harus kita hapus gitu. Iya, aku kalau datang ke Mandangin nggak mungkin aku pakai sepatu boot, aku pakai sendal, aku pakai sarung, aku pakai peci, ngobrol di situ, ya kan? Kenapa? Supaya aku menjadi bagian, meskipun aku belum jadi bagian. Betul. Tapi aku sudah memberikan, mengurapi supaya mereka itu lebih paham. Jadi ngomongnya, ya masa nggak bisa sih, dari proses. Dan metode itu ada, bisa dikembangkan. Ada rumusnya, ada. Konteksnya begitu. Nah, jadi tadi, kalau gitu masyarakat itu sebetulnya tidak perlu diperintah-perintah. Tapi dia diajak untuk terlibat secara aktif mendorong sebuah perubahan. Misalnya contoh gampang nih. Tinggi permukaan air lautnya Sampang, ini kan hampir sama nih dengan laut. Kalau gorong-gorongnya dibangun pas di atas permukaan tanah, airnya akan meluap ke luar enggak? Enggak. Meluap. Gimana sih? Nah, kalau kita bangun gorong-gorong dan tingginya gorong-gorong itu sama dengan tingginya permukaan tanah, meluap ya. Lah dibangun semua di sini, gorong-gorongnya sama dengan permukaan jalan. Iya. Mengenang, airnya lari kemana? Ke tempat yang lebih rendah. Pemukiman warga. Dan itu bukan gorong-gorongnya. Nah, gorong-gorongnya kan harus diperdalam. Tapi memperdalam gorong-gorong, air laut masuk. Karena tinggi permukaan tanah dengan air laut hampir sama. Kalau gitu bagaimana caranya? Gimana Pak? Berarti harus ada busem, ada tempat kayak dam penampung lalu dipompa keluar. Itu kan logis biasa, nggak perlu kamu kuliah di teknik sipil, nggak perlu, pengairan nggak perlu. Iya. Common sense, logis.
itu kalau bisa diomongin di situ di masyarakat. Iya. Masyarakat ngerti. Masyarakat lebih paham sebenarnya. Bahasanya menjadi bahasa masyarakat. Oke. Jadi tadi turun ke bawah itu bukan pada bahasa masyarakat. Begitu kan? Iya. Jadi kita tidak hanya niat, tapi cara berpikir kita harus Di mindset berarti. di mindset kita harus juga konteksnya di masyarakat. Kan gitu. Oke. Perilaku, mindset kita, nah itu jadi satu tuh. Kan itu. Iya. Kalau kamu ngerokok aja, nggak usah di umum lah. Oh, boleh kok, boleh. Nah, itu kan. Ya, jadi proses problem transformasi itu kelihatan sederhana. Tidak sederhana adalah pendampingnya harus berubah lebih dulu. Oke. Gitu kan? Iya. Itu kan sama dengan leader sebetulnya, Iya. pemimpin kan. Kalau kita mau memimpin lebih baik, pemimpinnya harus berubah lebih dulu, Iya. memberikan contoh. Kan konteksnya begitu. Betul. Ketika enggak, ya cuman manis di bibir, jadi omongan, ya kan? Yap. Viral, gitu kan? Yap. Jadi kalau gitu dari dulu itu fatsunnya, rumusnya orang memimpin, rumusnya orang mendorong sebuah perubahan kan itu menuju yang lebih baik itu kan tidak orang lain, Iya. diri betul. sendiri kan. Diri sendiri. Di konteks agama sama, Sama. di konteks pembangunan sama persis, jadi sama sebangun. Yang dirubah apa? Perilaku. Oke. Maka pendidikan di tingkat masyarakat dalam proses pendampingan itu mendorong perubahan perilaku, bukan pengadaan barang. Pengadaan barang itu alat saja. Iya. Oh, ini perlu dirubah, oke, dalam konteks alatnya. Tapi cara berpikirnya yang diubah. Mindset. Ya, Pak. Maka itu namanya apa? Apa, Pak? Literasi. Jadi kalau membaca itu mengerti maknanya. Ketika ngomong, ngerti maknanya, nggak sekedar ngomong. Iya. Konteksnya begitu. Iya. Nah, pendamping itu pada tingkatan itu. Oke, Romi udah dapat banyak poin dari yang disampaikan oleh Pak Pitra nih, sahabat Salsa. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri, sahabat Salsa, dan bagaimana kita melihat, kita berpikir. Jadi semua yang ada pada diri kita itu ya harus dibumikan dong gitu. Kalau kita mau menciptakan perubahan, dan perubahan itu harus didorong dari diri kita sendiri, Pak. Tadi di awal ada yang sangat menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Pitra nih. Warisan leluhur untuk pelestarian alam, Pak. Bapak tadi coba Karangkitri dan lain sebagainya. Poinnya, Pak, bagaimana sih, Pak? Apakah budaya ini bisa dijadikan alat bagi pendamping untuk menuju transformasi ke lebih baik tadi itu, Pak? Bisa. Contoh ya. Mengapa banyak kepala desa, klebun, tidak berkantor di kantor kepala desa? Kenapa berkantor di rumah? Oke. Itu pertanyaan tuh. Iya, Pak. Ya kan? Karena tradisinya kepala desa klebun itu adalah ketua adat. Kalau ada apa-apa ke sana, nggak ke kantor desa. Iya, betul. Ke rumahnya. Ngapain dibuatin kantor desa? Gitu loh. Iya, betul. Kan kantor desa itu hanya fungsi administrasi. Iya. Kenapa nggak dibuatin satu aja ruangan di tempatnya kepala desa itu? Iya. Stafnya ada di situ. Kalau siang aja untuk ngurusi administrasi, efektif kerjanya itu sore sampai malam. Iya. Itu konteks budaya itu. Betul. Banyak nih kantor-kantor desa, kalau kepala desanya klebunnya baru ditinggal kok. Nggak ditempati sampai rusak. Iya. Karena tidak mau meninggali bangunan yang sudah dibangun oleh klebun yang lama. Iya. Jadi mindset birokrasinya itu belum sampai di konteks budaya. Tapi pertanyaan, apakah harus mindset birokrasinya ada di dalam konteks budaya kita yang sebetulnya nggak perlu birokrasi yang modern begitu, bisa berjalan kok. Gotong royong misalnya. Iya. Nah, ngapain pendekatan pembangunan nggak melakukan itu?
mesti nunggu duitnya dari APBN. Betul. Kalau di konteks Jawa ada yang namanya metri, Mas. Gimana tuh Pak? Apa artinya? Metri. Jadi kalau pernah dengar bersih desa? Pernah. Bersih desa itu dalam pengertian Jawa juga diartikan sebagai metri desa. Metri itu adalah SOP menuju kepada perayaan keberhasilan pembangunan. Iya. Maka di dalam metri desa itu ada metri banyu. Orang melihat nih, airnya lancar enggak? Debitnya cukup apa enggak? Itu dilakukan. Itu tradisi Jawa. Dan aku kira Madura itu juga punya, karena tradisi kita itu sebenarnya sama. Yang membedakan kan bahasanya. Iya. Bukan konteks kulturnya loh. Iya. Iya kan? Sama. Itu ada di sini, ada. Tapi kenapa itu nggak dipakai? Itu seolah-olah tinggalan leluhur yang seperti dipeti eskan, ayo ditinggal ke yang baru. Iya, betul. Kenapa di tempat saya ada latihan nari? Kenapa gratis latihannya nari? Aku gratis tuh, Mas. Orang siapa yang mau latihan nari boleh. Umumnya anak-anak. Kenapa anak-anak? Anak-anak itu kalau dia latihan nari, maka dia muncul rasa percaya dirinya. Nari di depan orang yang nggak biasa, lalu jadi biasa, percaya dirinya muncul tuh. Meskipun dia tinggal di desa, nggak boleh percaya dirinya itu rendah, kan begitu kan? Medianya apa? Nari apa? Topeng Malangan, tradisinya masih ada tuh. Iya. Konteksnya gitu. Jadi tradisi ini masih ada. Ya karena aku belum mempelajari terlalu dalam konteks budaya tradisi di Madura itu bagaimana dalam konteks kultur, tapi aku rasa mirip seperti contoh tanian lajeng ya, rumah tradisional. Betul. Rumah tradisional itu keren tuh. Iya. Terus tiba-tiba jadi real estate kecil, loh. Iya. Gitu kan? Yang airnya nggak tahu dibuang kemana, gitu kan? Kalau di situ ada pasti tempat untuk orang buang dari kamar mandi ke kayak dulu itu namanya juglangan itu ya, tempat dilobangin lalu di situ ada air dikasih lele, begitu. Yep. Nah itu tradisi. Kenapa kita nggak menggunakan itu? Betul. Nah problemnya Pak, banyak pemimpin-pemimpin kita nih, kalau kita berbicara pemimpin, kalau kita berbicara tentang pendamping itu, yang pemahaman tentang budayanya itu bukan soal pemahaman, karena ditinggal. Paham kok, nggak mungkin nggak paham. Iya kan? Ditinggal, dianggap itu nggak penting dalam konteks pembangunan. Itu kan alat. Iya. Tradisi itu kan alat. Betul. Misalnya musrembang. Iya. Itu kan alat baru. Kalau di Madura apa? Warga berkumpul untuk ngobrol tentang kondisi desanya. Ada mesti. Iya kan? Iya, musyawarah desa iya, gitu. Katakanlah gitu kan. Kenapa nggak di situ? Kenapa mesti ke kantor desa? Iya. Kenapa mesti ada amplop? Iya. Kenapa mesti ada uang saku? Iya. Kalau nggak ada uang duduknya nggak datang. Kenapa nggak menggunakan tradisi? Nggak usah uang saku, konsumsi adat datang sendiri? Iya. Betul. Iya kan? Ada musyawarah di sana. Nah, orang ngantar kue. Udah respect loh ini masyarakat ini pada konteks forum publik kita. Oh, ada orang kumpul mau kerja bakti, nganter kopi, ada nganter pisang goreng, gitu kan? Iya. Siapa yang nyuruh? Nggak ada. Konteks tradisi. Betul. Norma sosial. Kalau di kota nggak ada, iya di kota karena udah berubah. Tapi di desa masih. Dan kita 60-70% masih di sektor perdesaan dalam konteks tradisi. Ya kan? Di sini meskipun kota ya tradisinya masih perdesaan lah. Iya, makanya di awal tadi Pak Pitra, desa itu lebih nyaman untuk kita sebenarnya, Pak. Konteks kulturnya kan begitu. Iya. Ya kan? Oke. Orang itu kalau ke kota melarikan diri dari desa. Iya. Dia nggak mau diatur. Iya. Dia seolah-olah kalau di desa terikat, gitu kan? Ya karena kerjaan yang
konteksnya perspektif modern, datang pergi jam 8, pulang jam 4, lalu capek, nggak bisa gitu. Tapi kalau konteks di desa kan enggak. Tapi kita bayangkan aja bahwa hidup kita dengan bertetangga itu adalah konteks yang lumrah seharusnya terjadi. Ya kan? Oke. Konteks. Jadi mengapa saya punya kecenderungan untuk bilang bahwa transformasi sosial itu akan menjadi cepat kalau perspektifnya ada di tradisi dan kultur masyarakat. Dan kerennya di Indonesia, setiap subkultur punya norma yang berbeda. Betul, kaya budaya, Iya. kultur. Tapi kalau di Unimovity diseragamkan, ya butuh energi gede dong. Iya. Maka kepala-kepala daerah dibekalin, daerahmu ini beda dengan daerahnya sana loh ya. Iya. Jadi nggak usah niru-niru yang tidak bisa diterapkan loh. Nah kan? Iya. Jadi beli kursi 125 juta pastinya nggak akan terjadi kan. Iya. Jadi budaya kita budaya adiluhung katanya. Betul. Tapi nggak pernah dihormatin supaya itu menjadi rujukan cara berperilaku kita. Oke. Sip, mantap sih Pak Gitu Peter. ya. Luar biasa nih Pak Peter. Boleh nih Pak Peter disampaikan juga nih ke pendengar kita nih. Karena sebenarnya apa ya, pendamping masyarakat itu harusnya ada di setiap diri seseorang sih menurut Romi ya, bukan mereka yang jadi pekerja atau apa. Tapi kita semua ini adalah agen untuk memberi pendamping masyarakat. Iya. Gitu. Jadi sebetulnya ada yang sebetulnya menjadi pendamping itu karena panggilan ya. Iya. Gerah ini kalau konteksnya gitu ya. Tapi ada yang pendamping itu jadi pekerjaan. Iya. Nah, yang ketiga ini itu juga pendamping tapi bekerja, tidak punya panggilan, hanya pekerjaan saja. Ini menjadi masalah. Karena dia prinsipnya lalu hanya prinsip prosedural. Oke. Bukan prinsip untuk mendampingin kelompok masyarakat. Jadi kalau kita menjadi pendamping itu dengan sukacita itu. Pleasure ya bahasa Inggrisnya ya. Yep. Dengan sukacita. Jadi nggak ada keberatan-keberatan. Wah ini aku sudah jam 7, mestinya kan aku istirahat. Nggak ada. Oke. Kamu bisa 24 jam seperti dokter. Maka pendamping itu dokter masyarakat. Iya, betul. Kan sama juga dengan yai sebetulnya. Iya, betul. Iya, kan? Makanya Romi bilang itu Pak, konteksnya luas Pak. Nah, makanya itu. Ya, Kita harus belajar belajar ini. Ada dogma yang ngatur ada. Tapi dalam konteks pendamping masyarakat, aku menggunakan prinsip-prinsip universal itu. Oke. Boleh Pak disampaikan ke semua pendengar kita Pak. Jadi poin pentingnya Pak. Jadi pendamping ini apa yang harus ada dalam diri pendamping dan apa aja yang harus dibuang jauh gitu. Pertama, dia bersedia untuk berubah. Oke. Menjadi contoh. Ya, menjadi teladan istilahnya. Menjadi teladan masyarakat dan tidak fanatik. Tidak fanatik? Tidak fanatik. Artinya inklusi. Oke. Dia terbuka untuk berinteraksi dengan siapa saja. Iya. Tidak memandang kulit, tidak memandang agama, tidak memandang usia, Iya. tidak memandang kondisi tubuh, ya kan? Tidak melihat itu baju bagus atau baju jelek. Iya. Inklusi. Gitu. Dalam konteks fanatik ini bukan hanya konteks agama loh, tapi strata sosial juga. Wah, aku nggak bisa tuh kalau ngobrol dengan mereka di pinggir jalan, misalnya kayak gitu. Iya. Ada inklusi. Itu yang pertama. Yang kedua, terbuka cara berpikirnya. Sudah inklusi kan perilakunya. Oke. Terbuka cara berpikirnya. Ketika dia kreatif. Iya. Tapi kreatif ini nggak merusak ya, yang konstruktif. Tapi kreatif yang konstruktif. Konteksnya. Nah, 3 hal ini menjadi dasar pendamping itu melakukannya. Yep. Ya. Jadi kalau awalnya berangkat dari bekerja boleh aja nggak apa-apa. Pendamping desa gitu misalnya boleh. Pekerjaannya pendamping desa boleh, boleh.
Tapi harus dipahami juga bahwa di dalam konteks pendampingan itu ada prinsip-prinsip tadi. Istilah proseduralnya ya good governance. Yeah. Ya kan? Good governance itu istilah yang digunakan secara umum sekarang. Tapi kalau konteks Jawa namanya andap asor. Dia Betul. boleh merendahkan diri, Betul. merendahkan diri, bukan rendah diri ya. Betul. Jadi supaya apa? Supaya orang itu diajak untuk berubah dengan perasaan bersukacita. Iya, betul. Gitu kan konteksnya. Nah, jadi proses-proses itu bisa dilakukan, bisa. Kok kita itu optimis ya, kita manusia kok. Kecuali tadi aku bilang kalau patung. Iya. Ya kan? Konteksnya begitu. Ini menarik banget sih, menarik. Itu sih Mas Romi ya. Jadi Oke. perspektif pembangunan aku mencoba untuk bicara pada arah sakar rumput ya, supaya mudah dipahami. Iya. Ya, pakai bahasa yang tinggi ya bisa. Tapi bukan jadi konsumsi umum akhirnya. Iya, betul sekali. Karena sahabatnya Salsa ini kan levelnya banyak nih. Iya, ada yang di desa-desa juga, Pak. Iya, kan konteksnya begitu. Mungkin bahasa Indonesia saya ini juga pada lintasan tertentu juga nggak mudah dimengerti. Iya. Sama berbahasa Indonesianya maknanya bisa beda. Betul sekali, Pak. Ya kan? Konteksnya. Nah, itu makanya saya kalau dalam konteks semacam ini sebetulnya ngomongnya hati-hati. Karena belum tentu dalam konteks tertentu itu hal yang seolah-olah hati-hati, enggak. Gitu kan. Konteksnya begitu tuh Mas. Iya. Jadi memang ya itu norma sosial. Kita harus paham konteks lokalnya supaya kita tidak hanya sekedar didengar tapi juga ditiru sebagai teladan. Siap. Luar biasa sekali Pak Pitra. Romi sendiri sahabat Salsa banyak apa ya? Benar-benar teredukasi ya bisa ngobrol sama Pak Pitra, dan harapan Romi ya tentu sahabat Salsa juga merasakan hal yang sama, dan sekali lagi sebagai pendamping masyarakat itu harus melekat pada diri kita semua gitu ya. Jadi kita harus menjadi agent untuk perubahan yang baik gitu sahabat Salsa. Pak Pitra, nanti Mas Agus tolong dirayuin Pak Pitra, pokoknya anak radio ini harus ke pendopo kampung. Pendopo kembang kopi. Ya, ya harus boleh. nih, harus sih ya, karena di sana kita bisa belajar banyak sih. Boleh. Kita ruangnya di sini terlalu terbatas kalau di talkshow sih Pak Pitra. Tapi teman-teman sahabat Salsa, Betul. kalau ke Malang singgahlah di Pendopo Kembang Kopi. Ada IG-nya, pendopo_kembang kopi dan warung kembang kopi. Nah, dengan sukacita menerima teman-teman hadir. Okay. Ngobrol, karena memang itu tempat ngobrol. Siap Pak Pitra. Romi ngajakin semua sahabat Salsa untuk ikut bareng kita langsung ke pendopo kembang kopi gitu. Pak Pitra, karena waktunya terbatas banget nih, terakhir nih Pak Pitra, closing statement dari Pak Pitra berkaitan dengan bagaimana menjadi pendamping masyarakat yang baik Pak Pitra. Boleh itu pesan atau kesan, silakan Pak Pitra. Rendah hati ya, itu prinsip yang sangat mendasar. Mau mendengar dan menjadi teladan. 3 hal itu yang menjadi penting. Dan yang terakhir, kita itu menjadi orang yang haus akan informasi dan pengetahuan. Kenapa? Ya karena dasar untuk mendorong sebuah perubahan itu kan di situ. Kalau 3 hal tadi yang aku sebut dengan rendah hati, ya kan, mendengar, itu kan prinsip kehidupan kita berinteraksi, ya kan. Tapi tanpa wawasan, tanpa informasi yang luas, yang kita sampaikan itu mandek, nggak ada perkembangan. Konteksnya begitu Mas. Oke, Pak Pitra, terima kasih banyak, dalam banget sahabat Salsa. Jadi konsep adab asor tadi itu adalah salah satu budaya Madura juga Pak. Jadi kita harus rendah hati sahabat Salsa, mau mendengar, dan kita menjadi pioner bagaimana kita memulai perubahan itu sendiri. Dan yang terakhir, terus berinovasi, terus berkreasi, terus kreatif ya. Kita perdalam pengetahuan kita sahabat Salsa. Jadi informasi yang kita bagikan itu benar-benar bisa membangun ke arah yang lebih baik lagi.
Terima kasih banyak Pak Terima Pitra. kasih, Mas Romi. Sudah mau mampir di sini Pak Pitra. Iya. Tunggu kehadiran kita Pak Pitra di Salsabila FM ke Pasti Pendopo ditunggu. Kembang Kopi. Nanti pasti diajak tuh sama Mas Agus untuk ke Pendopo Kembang Kopi ya di lereng Gunung Kawi. Kalau jam-jam begini sudah 19 derajat. Udah dingin. Dingin banget nih. Nah, Boleh bawa pasangan, Pak? oh, boleh tentu. Iya, yang menginap juga boleh. Tapi kalau yang resmi nggak boleh satu kamar kalau nggak resmi. Iya. Di tempat saya di Kembang Kopi juga ada kamar homestay, tapi homestay contoh ya. Oh, Jadi tetangga itu kalau di mana sih kamarnya? Nah, lihat itu. keren sih. Iya. Dan yang lain malah ngikutin Iya. contoh itu, sampel itu. Iya. Oke, terima kasih Pak Pitra. Oke. Kalau tadi di awal satu kata untuk Sampang, sekarang satu kata untuk Salsabila FM sebagai penutup nih Pak. Sebetulnya udah nggak banyak kan radio yang seperti ini, Betul. nggak banyak. Ya. Dan ini keren, buat aku keren karena Salsa mampu bertahan dari gelombang perubahan. Jadi perubahan itu juga merusak kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan perubahan. Dan saya kira Salsabila keren sudah melewatin ujian gelombang itu, mungkin ke depan akan lebih besar lagi Amin. Ya di Rabbal Alamin. media-media komunikasi ya, konteksnya itu. Terima kasih banyak Pak Pitra. Kita tepuk tangan dulu sahabat Salsa untuk Pak Terima Pitra. kasih. Sehat selalu Pak Pitra, Sama-sama. sukses selalu. Iya. Terus semangat, terus tulus untuk menciptakan Pak Pitra berikutnya. Ya ini sedang di Sampang karena mau dorong bukan Pak Pitra tapi prinsip itu tadi. Betul. Ya, jadi konteksnya begitu. Betul. Terima kasih Terima Pak kasih, Pitra. terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semua sahabat Salsabila yang sudah hadir di salah satu inspiratif dan edukatif hari ini. Saya Romi bertugas dari Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 123 Pliang Sampang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa kembali. Bye bye.